Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah
Shalom saudara sekalian, selamat siang. Selamat berbakti di dalam kebaktian online kita pada hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan mengenai Abraham. Saya belajar, saya coba mengenungkannya. Demikian nanti kita akan belajar ya. Oke, kita baca di dalam Roma 4 ayat 3. Roma 4 ayat 3. Saya bacakan dulu. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kemudian di ayat 18 sampai 25-nya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Oke, firman Tuhan di sini kita baca. Ini kejadian ini adalah awal ketika di dalam Kejadian 12 dan 15. Kejadian 12 itu tentang Abraham itu Tuhan suruh Abraham itu pergi dari negeri asalnya untuk ke tanah Kanaan yang Tuhan sudah sediakan. Nah, pada waktu Tuhan ngomong sama Abraham bahwa engkau akan menjadi bapak banyak bangsa gitu. Nah, kemudian di Kejadian 15 ya, itu diulang lagi. Tuhan mengatakan begini, waktu lagi Tuhan datangi ke Abraham, kemudian Abraham suruh keluar, maksudnya untuk melihat bintang di langit, dan kemudian Tuhan kata, kamu lihat bintang di langit, demikianlah keturunanmu gitu banyaknya gitu. Nah, pada waktu itu ketika Tuhan ngomong itulah keturunanmu, banyaknya keturunanmu, bukan bintang keturunannya, tapi banyaknya keturunan. Kalau kau bisa ngitung, itulah banyaknya keturunanmu. Nah, di situ Tuhan mengatakan hal itu, dan si Abraham, atau namanya Abraham, itu ketika mendengarkan hal itu dia langsung percaya. Nah, percayanya ini Tuhan nyatakan, Tuhan kasih konklusi, kesimpulan, dibuat pernyataan bahwa ini kebenaran. Ini benar-benar. Nah, gini loh. Arti kata kebenaran dalam kamus bahasa Indonesia katakan gini. Suatu keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Jadi benar-benar cocok gitu, benar-benar memang nyata, benar-benar real gitu loh. Sesuatu yang sungguh-sungguh benar, atau sungguh-sungguh benar-benar ada. Itu maksudnya kebenaran. Jadi sesuatu yang tidak bohong-bohongan, sesuatu yang memang real, sesuatu yang nyata, yang memang ada sesungguhnya, memang real gitu loh. Nah, itulah arti kebenaran. Jadi Tuhan itu melihat hatinya Abraham ketika dia percaya. Tuhan ngelihat langsung hatinya. Oh, ternyata hatinya ini benar-benar percaya. Nah, karena benar-benar percaya, Tuhan katakan ini adalah kebenaran. Ini benar-benar ada. Ini memang sebuah kebenaran, bukan sebuah kebohongan, sebuah cuman lip sync, bukan sebuah kamuflase atau menutup-nutupi, tetapi Tuhan menyatakan bahwa hatinya Abraham itu benar-benar percaya 100%, maka dinyatakan kebenaran. Itulah firman Tuhan yang menyatakan artinya daripada dinyatakan kebenaran. Artinya apa? Tuhan itu melihat kebenaran, kepercayaan Abraham itu benar-benar, atau imannya itu benar-benar ada. Bukan 99%, bukan 9,9999%, tetapi 100%. Itu Tuhan nyatakan. Ingat waktu kejadian atau kemarin minggu lalu saya ceritakan masalah yang Paulus khotbah, ada seorang laki-laki yang lumpuh ya, dari sejak lahir dia lumpuh dan nggak bisa belum pernah berdiri. Nah,
Si Paulus kan sambil khotbah dia memperhatikan orang ini. Nah, orang ini ketika memperhatikan Paulus khotbah, dia dengerin sampai di akhirnya timbul iman, dan sebuah iman itu ada di dalam hatinya. Dan Paulus melihat imannya itu, sehingga ketika dia melihat orang ini punya iman untuk bisa disembuhkan, akhirnya si Paulus teriak, "Bangkit, bangun dari tempatmu." Nah, orang itu yang sudah punya iman, dia langsung bertindak, dia loncat. Nah, itulah artinya kebenaran. Jadi 100% benar, 100% percaya. Nah, inilah yang sebetulnya yang dibutuhkan oleh kita. Kalau kita benar-benar percaya sama Tuhan, kita tidak akan pernah goyah. Kita begitu yakin. Maka itu saya katakan kan, kita harus mengurangi ketidakpercayaan. Kurangi sampai 0%. Yang ada cuma 100% kepercayaan. Nah, itu sebetulnya harus kita sadari. Dulu saya sudah banyak bicara mengenai hal itu. Kita coba belajarlah untuk bisa mengingatkan dan kita coba melakukannya. Jadi begini, jadi Tuhan melihat hati Abraham itu ada sebuah kebenaran percaya. Nah, di ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Ini yang aneh, nggak punya dasar untuk berharap, tapi berharap juga. Satu sisi dibilang gue nggak punya dasar, tapi gue masih ngarep juga. Lah ini gimana? Satu bilang gue nggak punya dasar berharap, tapi berharap juga. Apa yang diharapin ya gitu loh? Apa yang diharapin, apa yang tidak diharapin gitu loh. Nah, oke, dari kata dasar itu ada sebuah pondasi, sebuah pijakan, sebuah titik awal lah. Kalau bangunan itu adalah untuk berdirinya sebuah bangunan itu harus ada namanya dasar atau pondasi. Jadi untuk kita memulai sesuatu, untuk si Abraham untuk mempercayai sesuatu, dia harus punya dasar gitu loh. Nah, problemnya dia bilang dia nggak punya dasar. Apa maksudnya yang nggak punya dasar itu apa? Dasarnya apa yang dia nggak punya gitu loh. Dasarnya adalah di ayat 19 ya. Yang katakan gini, karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Walaupun yang mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Jadi dia enggak punya dasar untuk berharap terhadap badannya. Dia enggak punya dasar berharap terhadap istrinya Sarah. Enggak punya dasar, enggak bisa diharapin gitu loh maksudnya. Apa yang diharapin? Badannya udah tua, udah 100 tahun, istrinya udah mandul. Ngarepin apa? Maka dikatakan firman karena tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada dasar untuk berharap. Yang tidak dasar berharap terhadap tubuhnya. Tubuhnya nggak bisa diharapin, istrinya nggak bisa diharapin. Itu maksudnya tidak ada dasar untuk berharap. Jadi pengharapannya itu akan menjadi pengharapan yang kosong kalau melihat tubuhnya dan istrinya. Nah, ini sebuah fakta. Di dalam hidup kita seringkali akan melihat bahwa kita tidak punya dasar untuk berharap. Dari badan kita, dari pendidikan kita tidak bisa punya pengharapan. Nggak punya dasar untuk berharap. Kita tidak punya berharap kepada anak kita. Kita tidak bisa menyerahkan kerjaan kita. Tidak punya dasar harap terhadap skill kita. Atau apapun juga lah. Kita nggak punya dasar berharap. Karena memang kita nggak punya gitu loh. Jadi ngarepin apa gitu kalau kita tahu bahwa kita ini lemah, kita ini kurang, kita nggak mampu, dan kita tidak bisa apa-apa ya. Mau dasar dari harap apa gitu loh. Nah itulah maksudnya. Jadi si Abraham nggak punya dasar untuk berharap terhadap tubuhnya, karena memang keadaan tubuhnya itu nggak mungkin, katakan nggak mungkin untuk punya anak, nggak mungkin dia punya anak gitu loh. Karena itu sesuatu yang sangat-sangat mustahil bahwa itu terjadi. Kalau melihat tubuhnya, kalau dia melihat dasarnya adalah istrinya.
Dia tidak akan pernah bisa berharap. Walaupun waktu masih sekitar umur 75-an, ya si Abraham pernah untuk si Hagar ya sampai memperoleh anak. Tetapi kan dia tahu diri juga. Sekarang ini gue umurnya udah 99 tahun gitu loh. Sekarang ya keadaan gue kayak begini. Sedangkan Tuhan bilang nanti dari keturunannya dari si Sarah gitu loh. Jadi dia melihat bahwa ya kalau secara kasat mata, secara fisik nggak mustahil lah. Baginya mustahil. Nah ini sebetulnya gini, ini apa yang terjadi di Abraham itu bukan sesuatu sesuatu yang nggak mungkin terjadi dalam diri kita gitu loh, atau keadaan diri kita tuh nggak mungkin terjadi di Abraham gitu loh. Gini loh, semuanya cerita Alkitab semuanya kan bicara manusia gitu loh. Maksudnya ada tokoh-tokoh Alkitab yang masih berupa manusia gitu loh, dengan sebuah kejadian-kejadian tertentu gitu loh. Nah kita kan sama-sama manusia. Artinya apa? Kejadian yang ada di Alkitab itu sifatnya akan terjadi di kita juga gitu loh. Semua yang terjadi di Alkitab itu semuanya itu pun akan terjadi di zaman sekarang gitu loh. Karena kita masih tinggalnya sama di bumi dan orang yang alami juga sama, namanya manusia gitu loh. Ini sesuatu yang kita harus ngerti bahwa apa yang dialami Abraham itu adalah sesuatu yang kita alami juga sama kita gitu loh. Nah, jadi kita belajar bahwa Abraham itu adalah tidak punya dasar untuk berharap. Tetapi dikatakan dia juga tetap berharap. Abraham berharap juga, namun Abraham berharap juga dan percaya. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Maksudnya apa? Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, jadi di sini gini, Abraham satu sisi dia tidak bisa berharap dengan keadaan tubuhnya dan keadaan istrinya, nggak mungkin dia bisa punya dasar, nggak bisa punya pengharapan. Tetapi dia punya dasar lain gitu loh. Dasar yang lain bukan dasar dari tubuh fisik, tetapi dasarnya apa? Firman Tuhan. Tuhan yang ngomong, yang dikatakan bahwa demikianlah banyak yang nanti keturunanmu. Jadi dasarnya si Abraham ini bukan fisik, tetapi dasarnya adalah roh. Yaitu apa? Firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus katakan kan, firman perkataanku adalah roh. Jadi dasarnya si Abraham ini bukanlah secara dunia fisik yang ada di bumi, tetapi secara roh, yaitu perkataan firman Tuhan yang mengatakan demikianlah keturunanmu banyaknya. Artinya Tuhan ingin kita semua tuh, Tuhan tahu bahwa kita ini nggak punya dasar untuk berharap dengan keadaan kita gitu loh. Entah karena kita nggak punya modal, entah kita orang miskin, entah kita nggak punya pendidikan, bla bla segala macam lah. Kita nggak bisa berharap dengan apa yang kita punya di dalam dunia fisik. Ini yang Tuhan ingin kita mengerti. Posisi Abraham pun sama, posisi kita pun sama seperti posisi Abraham gitu loh. Jadi jangan kita menganggap kita paling susah di dalam dunia ini gitu, atau paling nggak mungkin Tuhan bisa mengerti, atau kita nggak bisa mengalami perubahan. Satu hal yang saya tahu bahwa Allah itu tidak membeda-bedakan manusia. Dan Allah itu mempunyai pola cara kerjanya. Tinggal kita mengerti nggak cara kerjanya Tuhan dan ngelakuin cara kerjanya Tuhan. Itu aja gitu. Nah inilah cara kerjanya Tuhan yang gimana kita bisa belajar. Kita tahu bahwa kita tidak punya dasar berharap dengan keadaan kita sekarang. Tetapi biar kita menjadi Abraham. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Namun saya berharap juga dan percaya. Percaya apa? Dengan apa yang difirmankannya. Jadi kita harus punya dasar firman Tuhan yang kita percaya. Yang dulu saya katakan bibit, benih yang saya katakan itu harus kita punya, harus kita tanam dalam hati kita, harus kita rawat supaya itu bisa menjadi sebuah tumbuhan yang semakin besar akhirnya bisa menghasilkan buah. Nah itulah yang harus kita perbuat. Dulu saya sudah sering ngomong seperti ini, tapi saya akan bicara mengenai hal ini. Jadi begini, ini yang harus kita mengerti bahwa itu yang terjadi oleh si Abraham.
Dasar dia bukan dunia fisiknya dengan apa yang dia lihat, tetapi dasar dia adalah firman Tuhan. Maka dia punya pengharapan lagi. Yang dulu saya katakan, pengharapan kita tuh nggak sia-sia. Kita punya pengharapan sama Tuhan, yaitu apa? Melalui firman Tuhan. Itulah kita pengharapan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang dapat mengerti dan mengambil bagian ya sesuai yang kita ingin kita ngerti gitu loh. Amin. Oke, sekarang saya sambung di dalam firman Tuhan yang gini. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang janjikan. Oke, di sini katakan bahwa terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Nah, ini waktu mungkin kita agak bingung maksudnya apa sih terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Itu kan seolah-olah ada kata ketidakpercayaan ini gara-gara ketidakpercayaan ini loh. Jadi dia nggak akan bimbang gitu. Nah, maksudnya begini loh. Ketika Tuhan berfirman kepada si Abraham, dia tuh nggak goyah ketika ada ketidakpercayaan atau hal-hal negatif yang dia dengar atau yang dia lihat, itu dia tidak masukin ke hatinya gitu loh. Karena gini, selama kita tinggal di bumi itu pasti namanya serangan setan mencoba masuk ke pikiran kita dengan lemparan pikiran-pikiran negatif. Itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada gitu loh. Dan itu akan selalu ada ya, di dalam hidup kita gitu loh. Nah, problemnya begini, si Abraham tahu bahwa ia itu di sini katakan bahwa ketika ada lemparan setan, dia itu tidak bimbang, tetapi dia katakan dia tidak goyah juga. Ketika ketidakpercayaan itu menyerang dia, malah dikatakan dia malah diperkuat di dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Begini, kalau kita mengikuti ketidakpercayaan yang dilemparkan oleh setan, kondisi kita, waktu lah kok kita belum dapat, kita sudah melakukan ini gagal, melakukan itu rugi, ngomong ini salah, bla bla segala macam. Kita sudah melakukan banyak hal, tetapi kita tidak mendapatkan solusinya atau jawabannya atau breakthrough-nya gitu loh. Nah, disinilah kita harus bisa ngerti bahwa ketika ada ketidakpercayaan yang mencoba menyerang kita harus memblokir atau kita harus melawannya. Kalau tidak, kita pasti akan kecewa. Kita akan marah, kita akan stres, kita akan tertekan. Dan kita membiarkan yang namanya serangan-serangan setan membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita jadi tidak percaya. Dan itu memperbesar ketidakpercayaan atau persentase ketidakpercayaan itu di dalam hati kita semakin besar. Yang dilakukan Abraham ketika ketidakpercayaan itu, dia tidak bimbang. Malah ia memperkuat, malah imannya diperkuat. Maksudnya apa? Kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia Sara sih gini. Ia tetap percaya dan tidak ragu-ragu akan janji Allah. Malah imannya menjadikan dia bertambah kuat. Malah imannya menjadi bertambah kuat. Jadi ia tetap percaya, enggak ragu. Jadi ketika diserang dia enggak ragu, dia tetap percaya. Malah imannya itu menjadikan dia kuat. Artinya imannya itu kerja. Makanya itu saya katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kehendak Allah yang ketika orang Israel tanya, apa yang harus kita lakukan kehendak Allah itu? Tuhan Yesus katakan, inilah kehendak Allah, yaitu percaya kepada Dia yang diutusnya. Artinya apa? Kehendak Allah, pekerjaan kita adalah apa? Percaya.
mengusahakan untuk tetap percaya. Itu kerjaan kita sehari-hari. Maka si Abraham ini dikatakan imannya dia tuh jadi tambah kuat dan memuliakan Allah. Oh, kalau orang yang stres, tertekan, gak bisa kan memuliakan Allah. Maka kemarin saya katakan ketika si Paulus itu di dalam penjara, dia tetap melayani Allah. Dan akhirnya dia bisa melahirkan sebuah pujian yang keluar dari dasar hati. Bukan dari hati yang stres. Bukan berasal dari hati yang memohon sama Tuhan. Bukan berasal dari hati minta belas kasihan Tuhan. Bukan dari dasar hati model seperti itu. Tapi dasar dari hati apa? Percaya, mengasihi Tuhan, bahwa Allah itu tetap baik. Orang bisa melayani Allah, bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan ketika dalam kesesakan, tetapi hatinya tidak percaya. Hatinya bimbang. Jadi ketidakbimbangan itu harus disingkirkan dulu, dibereskan dulu, baru bisa menyembah Tuhan. Abraham ketika ada tekanan, dia bukan menyerah, tapi dia memuliakan Tuhan. Dia nggak ada keraguan-raguan, dia tetap percaya sama Tuhan. Sehingga imanlah itulah menjadi semakin kuat dan semakin kuat, sehingga dia bisa memuliakan nama Tuhan. Kemudian dikatakan dengan penuh keyakinan. Iman yang makin kuat ketika ada serangan ketidakpercayaan, tapi dia tidak membuat dirinya mau diserang, tapi dia melawan atau tidak dipedulikan. Itu membuat imannya semakin kuat, bertambah kuat. Akhirnya dikatakan firman dengan penuh, full ya, penuh keyakinan. Keyakinan apa? Bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Dia percaya bahwa Allah itu sanggup. Jadi dia penuh keyakinan bahwa Allah itu berkuasa. Maksudnya begini, dia punya sangat yakin bahwa Allah itu punya kuasa. Entah gimana caranya dia nggak tahu, tetapi dia tahu bahwa Allah itu mampu dan punya power, punya kuasa untuk dia bisa diberikan anak. Titik. Dia nggak tahu bagaimana caranya. Pokoknya dia sangat yakin Allah itu mampu berkuasa untuk bisa membuat dia akan punya keturunan. Gimana caranya dia nggak ngerti. Tetapi yang ada dia cuma hanya percaya bahwa Allah sanggup melaksanakan janjinya untuk memberikan dia seorang anak. Itu keyakinan, itu bukan terjadi dengan begitu saja. Yang saya maksud begini, itu ada sebuah usaha yang dibuat oleh Abraham. Kita tidak akan pernah bisa punya keyakinan kalau iman kita tidak diperkuat. Iman sudah ada, tetapi iman itu harus diperkuat, dijaga supaya ketidakpercayaan yang nyerang kita tuh nggak masuk ke dalam pikiran kita terus turun ke hati kita. Nah ini problem kita, ini nggak dapat janjinya Allah karena kita tidak bertahan untuk tetap percaya. Ini masalah. Ini harus kita ngerti bahwa apa yang dialami Abraham itu sesuatu natural yang terjadi di semua manusia. Tapi kita bicara kita orang Kristen, anak-anak Allah.
Nah di sini kita harus ngerti bahwa Allah itu sanggup, Allah itu berkuasa. Entah bagaimana caranya, dia nggak tahu. Pokoknya gue percaya gitu loh. Entah gimana caranya, pokoknya percaya udah selesai. Nah ini maksudnya daripada kita harus ngerti bahwa Allah itu cara kerjanya Allah. Selalu saya katakan iman, percaya. Karena itu passwordnya untuk ngebuka semua janjinya Allah. Makanya saya katakan kita nih tiap hari kerjanya harus percaya. Tanpa kepercayaan kita nggak bisa dapat apa-apa. Karena memang itulah caranya atau jalannya Tuhan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita harus ngikuti aturannya Tuhan. Begini ya saudara. Saya ngerenungin begini. Kita nih selalu akan punya masalah. Tapi kita harus ngerti. Kita nggak bisa menuntut atau menyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa nggak tolong saya? Tuhan kenapa engkau nggak bukakan jalan? Tuhan kenapa? Bla bla segala macam. Kita harus dewasa dan kita harus jujur. Apa itu semua gara-gara kenapa? Kita harus cari tahu dan kita harus bisa mengakui memang ini salahnya saya. Nyata saya nggak sabar, nyata saya kurang pengetahuan karena saya begini begitu gitu. Nah kalau kita mempunyai kedewasaan yang mau menyadarkan diri memang ini semua adalah ulahnya saya karena kesalahan saya, karena kekurangan saya, kita tidak akan pernah bisa nyalain Tuhan, nggak akan. Kita nggak akan kecewa sama Tuhan. Karena Allah nggak mungkin salah. Jadi orang bisa bertahan atau setia ya karena memang dia tetap percaya, berharap dan mempunyai positif terhadap Allah. Dan selalu melihat apa yang salah, apa yang kurang di dalam dirinya. Kalau kita mau jujur, kalau kita mau terbuka, Tuhan akan bukakan cara berpikir kita, membuat kita itu tidak akan menjadi marah, kita tidak menjadi stres, tidak akan menjadi tertekan atau khawatir. Enggak. Kalau kita menyadarinya, memang ini kesalahan saya. Karena begini, semua janji Allah itu tidak ada yang tanpa usaha. Semua harus ada usaha kita. Allah tidak bisa memberikan dengan begitu saja tanpa kita ada usaha. Memang harus kita melakukan sesuatu dengan iman percaya kita gitu loh. Nah, kalau kita nggak melakukan apa-apa, ya nggak bisa dapat apa-apa gitu loh. Apalagi kita adalah orang yang mudah menyerah. Salah sedikit, gagal sedikit, rugi sedikit, bla bla segala macam. Kita stres, tertekan, marah, kecewa sama Tuhan. Kok begini ya Tuhan, kok begitu? Bukan punya mental yang kuat. Makanya untuk orang yang punya ini pun juga bicara mental si Abraham ini. Mental itu ya harus mental yang kuat. Bayangin selama 25 tahun loh. Apakah ini bagi saya begini, kalau firman Allah katakan kenapa 25 tahun ya, kita nggak tahu persis kejadian di dalam pribadinya si Abraham. Tetapi yang saya tahu firman Allah katakan begini loh, bahwa dia tidak akan mengulur-ulurkan waktu bagi orang ya yang berteriak yang siang dan malam itu loh. Dia nggak akan mengulur-ulurkan waktu. Apa yang terjadi di Abraham kita nggak tahu kenapa sampai 25 tahun. Tapi memang Abraham itu melakukan beberapa kesalahan. Pertama, ketika dia pergi itu ke Mesir itu, dia kan dari negeri asalnya itu kan pergi itu melewati Mesir, dan ketika melewati Mesir dia karena takut mati, takut dibunuh, akhirnya dia ngomong nih, Sarah ini adalah saudariku gitu loh. Memang benar dia memang anak dari bapaknya, cuman lain ibu gitu loh. Cuman itu menunjukkan bahwa istilahnya tuh dia menjual istrinya gitu loh, demi nyawa dia gitu loh. Itu memang kesalahan dia juga gitu loh. Kemudian dia kejadian kedua lagi juga di Gerar gitu loh. Waktu di tanah Gerar, Raja Gerar ngelihat si Sarah cantik gitu loh. Nah,
Anehnya gini loh, itu kan Sarah waktu di Gerar itu Tuhan udah ngomong yang kedua, yang tahun depan kamu akan melahirkan, akan punya anak gitu. Lah itu udah umurnya udah 90 gitu loh. Berarti si Sarah ini masih cantik di umur 90. Jadi nenek-nenek tapi kelihatan muda, cakep gitu loh. Sampai raja loh ya, bukan orang kaya loh, saudagar atau apa gitu ya. Ini raja sampai demen nenek-nenek. Berarti bisa bayangkan bahwa si Sarah ini benar-benar luar biasa cantiknya. Makanya orang Firaun pun mau ambil istri si Sarah ini, ambil jadi istri Sarah ini karena saking cantiknya. Sangat cantik, kalau di firman katakan sangat cantik. Sampai orang pegawai istananya Firaun itu sampai memuji Sarah begitu cantiknya. Bahkan sampai si Firaun sampai mau ambil itu loh, karena saking cantiknya. Nah udah tua pun umur 90 pun masih cantik, masih dimauin sama raja. Bisa bayangkan betapa cantiknya itu Sarah. Nah, yang saya maksud begini, sekalipun Abraham melakukan kesalahan, ya, sekalipun melakukan kesalahan, Tuhan tidak membatalkan janjinya. Terus saya tanya sama Tuhan begini, Saul, kenapa kau batalkan perjanjiannya? Kan kau udah janji bahwa keturunanmu akan jadi raja, bahkan selamanya. Tapi Saul gagal, batal. Janjinya Allah kepada Saul batal. Saya langsung dikasih jawaban begini, Saul itu tidak bertobat. Janjinya Allah gagal di dia. Jadi hidup kita akan gagal sampai mati. Kita nggak bisa memperoleh janjinya Allah. Bukan karena Tuhan ya, kita yang nggak bertobat. Kita yang nggak bertobat, nggak sadar. Makanya tadi saya katakan bahwa kalau kita mau dewasa, kita akan cari kesalahan kita, kekurangan kita. Bukan menuntut Tuhan, bukan menyalahkan Tuhan, tetapi menuntut diri kita. Apa yang kurang dari diri saya? Kalau kita mau fair, kalau kita mau terbuka dan jujur, kita akan melihat bahwa itu semuanya gara-gara kita. Sehingga sekarang ya, pemikiran ini membuat saya jadi terbuka bahwa ketika saya punya masalah, saya tidak mudah menjadi kecewa, saya tidak menjadi tertekan, jadi stres gitu loh. Memanglah awal-awal pastilah ya, karena kita masih manusia punya perasaan. Tetapi kita tidak hidup atau larut di dalam perasaan itu. Cukuplah sekali gitu loh. Maksudnya cukuplah sebentar gitu loh. Nah, jadi yang saya maksud bahwa sekalipun kita ngalami, tapi kita harus sadar gitu. Kita harus coba berpikir logis gitu loh. Bahwa apa yang terjadi, kalau kita mau runtutin atau mau kita memperhatikan, kita akan lihat memang ini salahnya saya, ini memang saya kurang, ini bla bla segala macam. Nah itu yang harus kita perbaiki. Jangan kita menjadi seperti Saul yang tidak bertobat sampai akhirnya ketika ditegur dia malah marah. Nabi Saul negur dia malah marah. Itu dia orang yang tidak mau ditegur karena tinggi hati, karena dia merasa sudah lebih. Akhirnya seperti itu. Akhirnya janjinya Allah diambil, diberikan kepada si Daud. Tetapi kesalahan daripada si Abraham ini tidak, janjinya Allah itu tidak diambil. Dalam arti begini, bersyukurlah bahwa Allah itu sebetulnya adalah Allah yang selalu mau menggenapi janjinya. Allah tidak pernah gagal terhadap janjinya. Yang menggagalkannya adalah kita manusia. Itu yang harus kita sadari. Ya, janji Allah terhadap Abraham untuk anak itu memang membutuhkan waktu 25 tahun. Kita nggak ngerti, saya belum dapat gambaran kenapanya, belum dapat pengertian kenapanya. Tetapi yang saya maksud bahwa janji Allah tetap tergenapi. Tetapi Allah juga tidak mengulur-ngulurkan waktu.
Karena prinsipnya firman Tuhan ya, dia tidak akan mengulurkan waktu. Contoh prinsipnya adalah ketika si orang Israel itu membutuhkan 40 tahun untuk mereka masuk tanah Kanaan. Padahal perjalanan itu cuma hanya makan sekitar sebulan atau 2 bulan lah. Kenapa itu bisa terjadi? Apakah karena Allah mengulur-ulurkan waktu supaya disusahin lah gitu loh. Disusahin nih orang Israel, gua susahin lah untuk sampai ke tanah Kanaan. Soalnya saya sempat nanya mengenai ini. Terus Tuhan nanya sama saya begini, saya balik lagi tanya begini. Kalau engkau terhadap anakmu seperti apa? Apakah kau akan mengulur-ulur waktu atau kamu mensusah-susahkan ketika anakmu minta sesuatu? Ya, saya bilang enggak sih. Memang saya akui saya ada dalam arti gini, saya tidak memudahkan juga, tapi tidak menyulitkan juga. Maka itu saya ngerti namanya waktunya Tuhan. Gini, waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik yang Tuhan punya. Kenapa? Waktunya Tuhan. Tuhan itu ngelihat kita. Maksudnya gini, dia ngelihat kita mampu nggak nih. Nah kalau kita nggak mampu, ya nggak mungkin lah dikasih, karena itu bisa mencelakakan kita. Contohnya, anak saya minta mobil, lah kemudian apakah saya langsung kasih mobil? Ya enggak lah, orang naik mobil nyetir aja belum bisa gitu loh. Malah mungkin saya kasih. Nah seperti itulah, ketika waktunya dia sudah dewasa, sudah ngerti, bla bla segala macam, ya saya bisa mengupayakan tuh bisa punya mobil gitu loh. Tapi kalau sekarang ya nggak bisa gitu loh. Nah artinya begini, tetapi bukan saya tidak akan kasih gitu loh. Saya akan udah biarin aja pas umur 20 tahun baru gua kasih. Umur 30 tahun baru dikasih. Ya enggak lah gitu loh. Yang penting asal dia sudah dewasa, sudah bisa bla bla segala macam, ya saya bisa berikan gitu loh. Nah itu maksudnya gini, Tuhan yang kasih tahu gini, aku tidak mengulur waktu, aku tidak akan menyusah-nyusahkan orang, aku tidak akan membuat begitu banyak syarat untuk orang itu memperoleh jawaban atau janjiku. Aku bukan Allah yang seperti itu. Saya mikir gini, ketika anak meminta saya, memang harus ada yang namanya pertimbangan-pertimbangan yang harus saya lihat, anak ini sudah bisa atau belum, atau syarat-syarat tertentu lah untuk saya bisa mengiyakan atau memberikannya. Demikian juga Tuhan tuh pasti akan punya pertimbangan-pertimbangan. Tapi yang membuat itu Allah bisa bekerja lebih cepat bukan karena Allahnya yang mempending-pending atau Allahnya bisa mempercepat, tetapi sebetulnya itu tergantung kita. Apanya? Mental. Orang Israel itu sebetulnya itu bisa ke tanah Kanaan. Ke tanah Kanaan itu mereka sebetulnya bisa hanya makan beberapa bulan. Tapi mereka tidak mampu. Yang ada mereka hanya menggerutu, mengeluh dan ngomel dan marah-marah sama Tuhan. Mereka tidak punya mental. Ketika yang 12 pengintai itu dikatakan, wah tuh bangsa enak tuh gede-gede makan orang, kita nggak bakal mampu, kita ini seperti belalang, kita nggak ada kekuatan. Mereka begitu luar biasanya. Mereka tidak punya mental. Jadi yang membuat kita masuk ke tanah Kanaan, kita bisa berhasil, itu mental. Mental adalah orang yang jiwa seseorang yang tidak mau putus asa, jiwa yang tetap kuat, yang tidak mudah ngeluh, yang tidak mudah putus asa. Itu adalah orang yang punya mental kuat. Nah, itu jarang sekali dimiliki banyak orang. Itu hanya orang-orang yang memiliki adalah orang-orang yang berhasil. Maksudnya orang berhasil itu karena dia punya mental yang kuat. Yang gak punya mental gak bakal bisa berhasil. Gak akan.
Karena orang yang punya mental kuat adalah orang yang tidak melihat dirinya sendiri. Seperti Abraham, dia tidak bisa pengharapan terhadap dirinya sendiri. Dia tidak melihat kekurangannya, tetapi dia melihat janjinya Allah. Itu adalah orang yang punya mental. Seandainya orang Israel itu punya mental, mereka melihat bangsa enak yang gede-gede, mereka mengatakan Allah beserta kita, Allah memberikan janjinya kepada kita itu tanah Kanaan, kita bisa melawan seperti Yosef dan Kaleb. Akhirnya 2 orang ini doang yang bisa mampu. Tapi gara-gara ratusan ribu orang itulah, jutaan orang Israel itu, 2 orang ini, Kaleb ini, akhirnya nyampainya pun 40 tahun. Seandainya semua orang Israel sama seperti si Kaleb Yosua ini, mereka punya mental yang kuat, nggak perlu puluhan tahun untuk mereka sampai ke sana. Jadi kalau kita punya mental yang kuat, kita ke tanah Kanaan, kita berhasil, itu nggak perlu puluhan tahun. Karena itu tergantung mental kita. Semakin kita kuat, dan mental itu harus seperti dipupuk lah, atau dikuatkan, atau dilatih gitu. Problemnya mental itu bukan sifatnya itu cepat. Mental itu sifatnya adalah sebuah proses. Dan pembentukan mental itu memang sebetulnya dimulai dari masih kecil. Anak dari masih kecil itu sudah harus dibentuk mental. Sebab mental yang kuat itu membuat seseorang itu berhasil dan bahagia. Nggak punya mental, nggak bakal berhasil. Saya ngomong gini karena saya melihat diri saya sendiri. Untuk diri saya sendiri, saya harus punya mental yang kuat. Saya harus kuat. Sama seperti Abraham ini, mentalnya teruji, mentalnya kuat. Dia tetap percaya dan tetap percaya. Dia nggak melihat keadaan dirinya, dia nggak melihat keadaan istrinya. Dia ketika ada yang ngomongin masalah lu belum punya anak, bla bla segala macam, negatif thinking masuk ke dalam kiri kanan nih. Karena dia mental yang kuat, gue tetap percaya, tetap yakin bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Itu orang yang punya mental yang kuat. Jadi firman Allah ini adalah sesuatu yang luar biasa, membuat kita seharusnya sadar bahwa Allah pun akan mampu atau berkuasa untuk melaksanakan setiap rencananya yang baik, yang bagus, yang bahagia terjadi dalam hidup kita. Yang dibutuhkan dari kita adalah kerjasama. Gimana cara kerjasamanya? Kita masing-masing orang berbeda. Yang membuat kita bisa tahu secara detail cuma hubungan kita sama Tuhan setiap hari. Dan selalu bertanya di dalam setiap keputusan yang kita harus ambil, supaya kita tahu ini kehendak Tuhan atau bukan. Kehendak Tuhan lakukan dengan persistence, dengan satu jiwa yang kuat, yang mantap, yang tidak mau menyerah. Terobos terus sampai bisa berhasil capai tanah Kanaan. Kalau seperti kalau orang Israel, mereka itu bisa lawan terus terobos bangsa enak gitu. Mereka bisa mampu mendapatkan tanah Kanaan. Jadi kita sebetulnya dibutuhkan dari kita adalah mental, kekuatan hati kita. Contoh seperti Daud. Ketika ada orang-orang yang ketika dia pergi, ternyata kota yang dia tinggal kan di Ziklag itu, istri dan anak-anaknya semuanya ada di situ semua. Diseranglah sama bangsa Amalek dan yang lainnya gitu. Diambillah semuanya. Nah, Daud dengan pasukan yang lain baru pulang. Dan ketika mereka melihat ternyata banyak dirampas semua, istri anaknya udah nggak ada semua. Tahu nggak? Para pengikutnya itu mereka
nangis, mereka kecewa, mereka marah, dan mereka mau bunuh si Daud. Dan tidak ada orang yang menguatkan dia. Karena orang-orang sekelilingnya, anak buah dia semua, itu malah bukan dukung Daud, malah mau bunuh Daud. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud dengan keadaan seperti itu? Ikut-ikutan marah, kecewa sama Tuhan? Enggak. Di situ dikatakan firman, ia menguatkan hatinya kepada Tuhan. Ya, hatinya, mentalnya itu baja. Jadi keadaan sekelilingnya tidak membuat dia jadi hancur karena masalah, karena orang sekeliling berkhianat sama dia. Tetapi yang dia lakukan, dia cari Tuhan. Dia cari Tuhan. Dia bertanya sama Tuhan, apa kita mengejar bangsa itu yang mengambil anak istri kita? Tuhan katakan, kejar, kau bisa merebutnya, kau bisa mengambil. Akhirnya dia melakukan apa yang setelah dia tanya, Tuhan bilang pergi. Ya sudah, akhirnya dia pergi. Dan akhirnya dia bisa mengalahkan. Artinya apa? Inilah firman Tuhan. Apapun yang kita alami, kita seharusnya ke Tuhan, percaya sama Tuhan. Kita seharusnya setiap hari cari Tuhan, karena itulah kekuatan kita, membuat kita akan tetap kuat, tetap percaya. Pekerjaan kita adalah percaya. Nah, inilah yang membuat si Abraham akhirnya mendapatkan janjinya. Demikian kita juga. Kalau kita ingin mendapatkan semua janjinya Allah, percaya dalam segala hal, dalam segala kesesakan, tetap mempercayai Allah itu baik. Allah itu tidak pernah salah. Dan kita belajar untuk mengecek, mendidiki diri kita, apa yang salah dalam diri kita yang harus kita bereskan. Dan buat diri kita, pacu diri kita, gua bisa, gua harus bisa. Jangan menjadi orang mental laki-laki, apalagi laki mentalnya tempe gitu. Tapi kita harus menguatkan diri kita. Gue harus bisa, gue harus lakukan ini, gue harus tetap kuat, gue harus tetap bisa, gue harus tetap kuat. Memang tidak mudah, tetapi itu harus kita lakukan. Lebih baik dibanding kita cuma hanya mengeluh. Mengeluh tidak akan membukakan jalan, malah membuat kita mati rohani. Membuat kita tidak bisa punya iman. Akhirnya kita tidak bisa berubah hidupnya. Ingat, kalau kita melakukan cara lama, kita akan mendapatkan seperti yang lama. Tapi kita melakukan yang baru, cara baru, kita akan mendapatkan hasil yang baru. Kalau kita hanya itu-itu saja, demikianlah hidupmu akan itu-itu saja. Tapi kalau engkau melakukan berbeda, maka hidupmu akan berbeda juga. Jadi yang untuk kita mengalami perubahan atau tidak berubah, itu diri kita, bukannya Tuhan. Tuhan sudah sediakan semua janjinya. Tinggal bagian kita, bisa nggak? Punya mental nggak? Punya keberanian nggak untuk nyampe? Kalau nggak punya, ya sudah. Nikmati aja hidupmu yang sudah ada sekarang. Tapi jangan pernah komplain sama Tuhan. Amin. Oke, hari ini kita belajar mengenai Abraham. Prinsipnya ya saya ulangi hanya sebentar gini. Percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Biar Tuhan menilai, melihat, memperhitungkan hati kita ada kebenaran, yaitu percaya dengan
yang sungguh-sungguh. Biar Tuhan lihat di dalammu ada kebenaran. Nah, di ayat saya ayat 25-nya, 24-25. Karena hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu kata-kata apa? Hal ini diperhitungkan kepadanya. Tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi juga ditulis untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Di sini firman mengatakan bahwa enggak cuma buat Abraham, tapi Allah memperhitungkan buat kita juga. Itu maksudnya. Jadi Allah sekarang melihat hati kita ada kebenaran atau tidak. Ya, memang kebenaran yang pertama awal bahwa kita percaya kepada Kristus gitu loh. Kita percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara mati gitu. Kita mempercaya itu kebenaran yang awal yang harus kita punya, bahwa kita sungguh-sungguh percaya bahwa ada Allah dan ada Yesus Kristus sebagai anak yang telah mati di kayu salib, dan percaya bahwa Yesus itu sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Itulah Tuhan kita. Itu yang harus Tuhan perhitungkan di dalam diri kita, itu kebenaran. Itu starting awalnya. Tapi kelanjutan dalam kehidupan kita, hal-hal yang lain, Tuhan harus melihat kita ada kebenaran di hatimu. Ada kebenaran di keluargamu, di hatimu mengenai keluargamu. Yang 5 aspek itu. Nah, akhirnya kalau kita mempunyai kebenaran di dalam 5 aspek hidup kita, maka hidup kita akan bahagia. Karena di mana ada dosa, setan kerja. Di mana ada kebenaran, Tuhan yang kerja. Amin. Nah, demikianlah firman Tuhan pada hari ini, biar kita semua semakin mengerti, belajar akan firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah
tetaplah